sini kami mahasiswa dari UNIMED. Di sini kami akan mewawancarai. Pertama-tama perkenalkan kami, saya Mei Kristiani dan teman saya Gita FTP Belanda Barat dan saya Gloria dan teman saya Kenja sebagai kameramen. Di sini kami ingin bertanya terlebih dahulu, nama Bapak siapa? Nama saya Indra Lukman Fadila, saya guru bidang studi. Bagaimana Bapak menilai perkembangan emosional siswa kelas 5 secara keseluruhan? Bagaimana emosional mereka menurut pandangan Bapak? Tentang perkembangan emosional itu ada dia tahapannya. Anak sekolah ini kan emosionalnya sudah tahap dia mulai bisa berempati. Artinya dia udah tahu dia membedakan mana benar, mana dia salah. Udah bisa dia membedakan kita harus menolong, kita tidak harus menolong. Nah, terkait dengan tentang perkembangan nasional yang di kelas 5, memang dia tidak semua sama. Ada yang dia siswanya gampang marah, kemudian ada siswanya yang memang dia pendiam, tapi sebenarnya secara perkembangannya itu dia hampir sama. Di tahap tersebut itu siswa itu sudah bisa membedakan baik dan buruk, berempati, membantu sama lain, serta dia kalau dalam sekolah dia punya rasa tanggung jawab terhadap apa? Terhadap tugasnya. Misalnya dia dikasih tugas untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dia sudah punya tanggung jawab dibandingkan dengan anak yang kelas 1, kelas 2, dia belum bisa dia mengelola emosionalnya. Jadi Pak, jika pada saat Bapak mengajar ada seorang anak yang bagaimana ya dikatakan marah-marah gitu Pak, nggak mau belajar gitu, bagaimana Bapak mengatasinya? Ya, pertama yang dilakukan oleh guru itu adalah pendekatan emosional. Sekarang ini ada namanya dia pembelajaran diferensiasi, yaitu pembelajaran yang mengkelompokkan. Tidak semua anak itu harus diberi pembelajaran yang sama. Jadi tidak bisa kita harus sebelum kita mengasih masuk pelajaran kita harus tahu kondisi anak tersebut, sakitkah, sehatkah, apa yang menjadi masalah di rumahnya. Makanya guru itu sekolah ini bukan hanya datang anak siswa belajar, tapi bagaimana kita guru itu harus melakukan pendekatan, terlebih pendekatan emosional, apalagi kita anak-anak SD. Untuk selanjutnya pertanyaannya Bapak, apa pendekatan yang Bapak gunakan untuk membantu siswa memahami dan mengelola emosi mereka? Kita harus paham latar belakang siswa tersebut, pertama. Yang kedua, pada saat anak itu sampai di sekolah kita harus tahu keadaan siswanya, sehatkah, kemudian kenapa kita lihat anak ini kok murung, kenapa anak ini diam. Kita harus tahu pendekatannya itu ya dengan cara memahami keadaan siswa, bagaimana dia di luar, bagaimana dia di sekolah. Terima kasih Pak untuk waktunya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, di sini deh kami akan bertanya seputar tentang kayak gimana perkembangan emosional kalian. Kalian bisa teman kalian ada buat salah, kalian harus gimana? Menolong, minta maaf. Aku yang menolong. Jika temannya jatuh, menolong. Kalian bakal ketawa atau menolong? Menolong. Siapa di sini yang menolong? Yang menolong saat temannya sakit atau jatuh. Tapi kalau adik-adik lagi sedang marah, biasanya adik-adik yang melakukan apa? Sabar. Sabar. Ada lagi? Ada Kalau sedang marah, adik-adik melakukannya. Apa lagi? Angkat tangan kalau mau. Kalau lagi marah, Apa? sabar. apa yang nggak boleh kalian lakuin kalau sesama teman? Gak boleh memukul, gak boleh mengintip, gak boleh mengintip. Gak boleh berantem. Boleh gak boleh main tumpuk. Kalau ngintip jangan main boleh nggak? Gak boleh. Gak boleh menghina orang tua kawan. Betul itu, betul. Beri dulu tepuk tangan sama siapa tadi namanya? Siapa? Beri. Aku nanya, kalau kalian nggak siap PN, apa yang kalian lakukan? Takut. Dimarahin. Betul. Tugas PN itu kerjanya di mana? Di mana?
pagi Pak. Di sini kami adalah mahasiswa dari UNIMED. Kami ingin mewawancarai Bapak seputar tentang perkembangan emosional anak di rumah itu seperti apa. Pertama kami akan perkenalkan diri. Di sini saya Maya Kristiani, Saya Gita Prita Priyanka Laras. saya Indra Silva, dan teman saya yang memegang kamera itu namanya Gaberia Stompo. Pertama kami di sini kami berbicara dengan Bapak siapa? Saya mah Bapak Jeremy Warbun. Bapak ada anak Bapak sekolah di sini kelas berapa sih? Kelas 2. Kelas 2 ya Pak. Di sini kami akan bertanya seputar tentang emosional anak. Bagaimana anak Bapak menunjukkan rasa kecewa, sedih, atau marah saat di rumah? Enggak ada rasa kecewa dan marah, enggak ada. Apakah Bahkan kalau dia ya belajar ya biasa aja dengan tanpa disuruh. Kadang kalau ya memang kalau belajar mana yang kurang tahu ya baru bertanya. pernah nggak anak Bapak kayak merasa nggak mau ke sekolah, pernah nggak? Enggak. Tidak, berarti anak Bapak rajin ya? Rajin. Bahkan ya juara terus. Juara terus, bagus. Pertanyaan kedua Pak, apakah Bapak melihat perubahan tertentu pada sikap anak Bapak selama di rumah seperti anak Bapak itu menjadi lebih mandiri atau emosional? Lebih mandiri ya kalau di rumah. Di sekolah juga begitu ya? Iya. Di sekolah juga tanpa lihat kanan kiri ya duduk lihat mengerjakan pekerjaannya aja. Apakah anak Bapak pernah melakukan kesalahan sehingga membuat Bapak ataupun orang tua anak tersebut marah gitu? Pernah, tapi selaku orang itu tak perlu memarahi anak, diperingati. Jadi ya kalau salah diulangi kembali. Jadi cara mengatasinya ya Bapak memperingatkan tersebut. Iya. Itu aja Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya. Kami ucapkan terima kasih banyak.